46 poin tercipta saat rilis data non-farm payroll, dan itulah yang terbesar karena biasanya non-farm payroll hanya sekitaran 20-35 poin saja. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi, ternyata pagi ini pun ditambahkan dengan gap down sekitar 79 poin. Bayangkan penutupan di hari Jumat berada di 1761, pagi ini dibuka dengan teritori 1681, dan bahkan dia sempat menyentuh level terendah 1679, kemudian dia rebound dan rally di satu sesi Asia ini saja sudah sampai 62 poin. Wow, ini berarti sudah melebihi ekspektasi kami. Bahkan kalau kita lihat dari range pergerakan, sebetulnya ini adalah range yang sangat besar pula. Nah, terkait dengan hal ini, saya memberikan tanda di mana area low atau terendah di bulan Maret, 8 Maret dan juga tanggal 30 Maret. Kala itu terjadi area double bottom dengan teritori 17 atau 1676 sampai 1678. Dan ternyata neckline kurang lebih di kisaran 1744 berhasil ditembus, dan sejak saat itulah petualangan rally berlanjut. Nah, kali ini dengan area yang sama 1679 sempat tercipta, lalu kemudian dia rally sampai 1740 sampai saat video ini direkam, maka kemungkinan potensinya ini sudah sangat-sangat menakjubkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan berlanjut sampai malam hari apa tidak? Well, we don't know yet, tapi yang jelas kalau normalnya pergerakan sudah lebih dari 50 poin atau katakanlah dengan range harian, maka seharusnya ini akan sedikit ada jeda. Walaupun strategi pertama kami tadi sedikit gagal, miss karena dengan zona stop loss 1741.60, maka kemungkinan potensinya yang harus kita cari lagi adalah areal sell atau mungkin saja kita mencari areal buy. Karena kalau kita kategorikan apakah ini harga sudah termasuk murah, ya ini harga sudah termasuk murah. Tapi kalau kita kaitkan dengan data non-farm payroll yang kemarin, maka kemungkinan euforia ini masih belum selesai. Jadi harap berhati-hati terlebih dulu. Apalagi kurang lebih Senin sampai Rabu, kemungkinan potensinya pejabat Fed akan saling bergantian untuk memberikan statement, dan kemungkinan mereka akan mengungkapkan terkait dengan taper tersebut. Walaupun yang akan kita nantikan nantinya adalah Jackson Hole Symposium atau bahkan FOMC meeting di bulan September. Ya, ada dua kemungkinannya. Kemungkinan data ini akan terbawa kepada Jackson Hole Symposium dan menjadi pondasi kuat untuk Fed mengumumkan taper, atau mungkin saja Fed masih membutuhkan satu data non-farm payroll kembali, yaitu di bulan September. Berarti kemungkinan potensinya baru akan diumumkan di pertemuan FOMC meeting di bulan September. Nah, otomatis ini akan menjadi cukup menarik. Agustus dan September, Anda jangan kendorkan kewaspadaan Anda, karena kemungkinan emas bisa saja mengalami rally atau bahkan kecenderungannya untuk mengalami penurunan. Tapi yang jelas, untuk hari ini saja kita tidak melihat adanya data yang sangat-sangat fantastis, kecuali George job openings. Lalu kemudian di minggu ini yang akan menjadi pusaran untuk fokus dari para pelaku pasar adalah terkait dengan rilis data CPI. Jadi kita masih belum selesai minggu ini, masih tetap akan ada volatility yang sangat lebar, sangat liar, dan bahkan pagi ini pun dia kembali bergerak naik 1740-70. Apakah ini akan menutupi gap secara sempurna atau menyisakan PR untuk ditutupi di hari kemudian? So, kita lihat teknikal view untuk kali ini 9 Agustus 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 9 Agustus 2021 jam 11.41 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung melihat dari kondisi DXY yang ternyata hari Jumat yang lalu mendapatkan dorongan yang sangat besar, dan ternyata resisten ketiga pun disentuh, bahkan ditembus ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya kemarin kita berada di titik ini. Lalu kemudian yang kita perkirakan adalah tentang support pertama, support kedua, support ketiga, sementara ini adalah resisten 1, 2, dan resisten ketiga. Nah, jadi kalau misalkan ini dilihatnya adalah terkait dengan keberhasilan dari data NFP yang mendorong sangat-sangat kuat. Nah, otomatis sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah dia akan terjadi kenaikan lanjutan sampai arsir ini? Karena sampai saat ini terlihat dia akan atau sedang mengalami penurunan ya. Tapi kita lihat ya, 92.80 untuk running price saat ini, tapi di sini ada area support 92.73 cukup dekat. Kemudian saya perhatikan saja dari teritori MACD yang ternyata sudah tembus dan sangat kuat ya. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang di sini sinyal awal, kemudian kalau dia berhasil cross dari zero lines berarti dia mulai menguat ya, dan itu berarti bullish atau strong bullish.
termasuk juga dari histogram yang sangat meyakinkan ini. Jadi kalau kita lihat dari ini, maka kemungkinan potensinya penurunan hanya bersifat sementara, lalu kemudian nantinya dia rebound kembali. Ya, setidaknya area support 92.72 atau at least 92.59 itu bisa saja diuji terlebih dulu. Nah, tapi dengan catatan, ekspektasinya berikutnya adalah kalau misalkan ternyata dia sudah naik sampai zona artis ini, barulah nantinya kita asumsikan dia akan mulai penurunan. So, yang memungkinkan terjadi, penurunan baru akan terjadi di level atau di areal ini. Dengan asumsi atau dengan harapan bahwasanya dia tertahan oleh potensial double top di areal ini. Tapi untuk langkah tersebut kita lihat terlebih dulu dari bagian daily, di mana areal daily ternyata juga memiliki kemungkinan kecenderungan untuk mulai penguatan lebih lanjut karena dia kembali berbelok. Tapi kita tinggal tunggu ya, apakah dia berhasil mengcross atau crossover apa tidak. Yang jelas selama dia masih di atas zero lines, seharusnya ini masih moderate untuk dibilang bearish. Karena di puncaknya dia sudah terjadi cross, jadi ini sudah masuk sinyal bearish dan mendekati areal zero lines berarti moderate bearish. Sementara kalau sudah di bawah zero lines berarti kita sebutnya strong bearish. Tapi karena keadaannya seperti demikian, maka kita asumsikan dia ada kecenderungan untuk kembali mengalami kenaikan. Nah, di sisi lain, dari kondisi candlestick kemarin pun karena ditutup dengan bullish candle, otomatis dia akan mulai kenaikan. Bahkan garis biru ini juga kembali naik ya, kembali ditembus. Atau supaya lebih mudah, kita fokus saja di bagian X ataupun di bagian bekas areal rising wedge ya, dimana kemarin dia sudah tembus lalu kemudian sudah mencapai targetnya, sekarang kembali lagi. Nah, pertanyaannya apakah dia akan mengcross lagi atau tembus lagi apa tidak? Nah, ini yang patut dicurigai. Kalau misalkan katakanlah kenaikan sampai 93.06 tapi lalu kemudian dia turun dan akhirnya ditutup dengan shooting star, maka ekspektasi untuk besok kita bisa lihat dolar mungkin saja akan mengalami penurunan. Tapi tentunya sampai nanti malam kita masih belum bisa menyimpulkan, dan kita akan menantikan dari statement para petinggi Fed yang mulai bermunculan di hari Senin, Selasa, hingga hari Kamis mendatang. Termasuk kalau kita lihat dari Treasury Yield yang ternyata juga mengalami hal yang sama. Kemarin kita sudah curigai, lalu kemudian ternyata weekly-nya juga ditutup dengan bullish, walaupun ada tail yang cukup panjang, tapi it's okay. Kemudian ini juga adalah recover ataupun kenaikan kembali, rebound, dan asumsi saya berarti mencapai teritori ini. Ya, ini adalah areal di 1.4290, sampai saat ini dia masih 1.3050. Well, cukup jauh, tapi anything could be happen. Nah, kalau misalkan lihat dari daily-nya, ternyata inverse round bottom itu tidak terjadi karena dia melebihi areal 50% dari kedalaman atau ketinggian bottomnya. Jadi kalau misalkan kita lihat, yang paling memungkinkan adalah potensial dari double bottom ya, ini bottom pertama, bottom kedua, dan ini adalah neckline yang sedang sampai saat ini sedang diuji. Apakah kita akan mendapatkan lanjutan kenaikan setinggi ini atau hanya terbatas di bagian trendline? Ya, trendline biru itu juga tempat untuk menjadi area resisten yang sangat-sangat kuat. Jadi kemungkinan bisa saja nantinya terjadi rejection kalau sudah mencapai kurang lebih 1.3519 ya. Technical view gold 9 Agustus 2021 jam 11.47 waktu Indonesia bagian barat. High 1741.60, low 1679.50, dan running price berada di 1738.70. Tentunya pertanyaan yang menyeruak adalah apa yang harus dilakukan kalau ternyata gap yang cukup besar sudah terjadi ya, apalagi kalau misalnya kita lihat dari sejak pagi hari gap yang sangat-sangat mengesankan, kurang lebih total sekitar 79 poin teman-teman ya, dihitung dari pola penutupan kemarin ya, di hari Jumat dia ditutup dengan areal 1761.60, kemudian dia hari ini pagi ini dibuka 1681.90. So dia hanya sempat dip terlebih dulu sampai 1679, lalu kemudian dia ngegas. Sampai saat ini kita belum lihat remnya di mana. Nah, tipsnya kurang lebih kalau misalkan Anda perhatikan dari gap ya. Jadi gapnya yang harus Anda lihat adalah dari penutupan sampai ke pembukaan, bukan dari areal tertinggi kemarin ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ada hal yang menarik adalah saat dia mengalami penurunan ya, itu sebabnya saya menandai tadi pagi dengan teritori yang pernah dicapai di bulan Maret, yaitu di tanggal 8 dan juga tanggal 30 Maret. Di tanggal 8 itu area low-nya adalah 1676.60, sementara area low di tanggal 30 itu berada di 1678.50. Nah, of course, tadi pagi dengan area low 1679.50 sangat wajar refleks itu akan terjadi demand.
Jadi kalau misalkan Anda bangun di pagi hari, seharusnya ini akan menjadi kesempatan yang cukup bagus. Sayangnya, kenapa saya menyarankan sell on rally? Karena saat saya mencantumkan untuk rekomendasi, ternyata harga sudah terlampau membumbung tinggi. Jadi saya agak-agak sedikit ngeri kalau misalkan saya sebutkan untuk melakukan buy atau menunggu koreksi sampai zona 1680. In case ternyata itu akan sulit untuk terjadi lagi. Jadi sebetulnya kesempatan yang paling bagus saat Anda melihat gap any case ya, baik itu di emas ataupun di mata uang yang lain, kalau ternyata gap tersebut sudah terlampau besar, adalah otomatis orang akan melakukan atau mengincar sebagai zona buy on dip. Ya, ini kita sebut dengan zona good demand. Lalu kemudian dia terjadi pantulan dan kemungkinan menutupi gap apakah memungkinkan? Bisa saja, tapi mengingat dengan gap yang cukup panjang 79 poin, maka kemungkinan tersebut tidak akan tercapai dalam satu hari. Tapi guess what? Sampai saat ini saya hitung dari area low sampai area high itu sudah tercipta 62 poin. Wow, suatu range yang cukup besar dalam satu sesi, bukan satu hari tapi satu sesi di sesi Asia. Itulah sebabnya kenapa saya lebih menganjurkan Anda sell on rally dengan asumsi bahwasanya gap tidak akan tertutupi dengan sempurna. Nah, apa yang kita lihat di sini? Pertama adalah areal 76,4% Fibonacci retracement berada di 1734.00, jadi itu pun sudah dilewati. Kemudian areal RC biru ini adalah berada di kisaran 1744, 1745. Jadi kemungkinannya kalau misalkan kita mengacu kepada areal ini, maka sangat wajar di teritori 1740 sampai 1745 akan terjadi sedikit perlawanan. Maksimumnya akan berada di teritori 1754, di mana areal garis biru ini adalah areal yang saya tarik dari zona ini. Ya, ini adalah kurang lebih di tanggal 31 Mei 2019, lalu kemudian sampai titik keduanya adalah di bulan April 2021. Jadi saya mendapatkan teritori 1754 yang ternyata berhasil dilewati. Jadi kemungkinan 1744, 1745 atau 1754 maksimumnya. Lalu kemudian karena dia dalam fase bearish, maka kemungkinan ini adalah sebagai recover atau kita sebutnya dengan pullback. Ya, jadi breakout, lalu kemudian ini pullback. Kita pindah ke grafik H4 yang ternyata juga mengalami penurunan sangat maksimal. Nah, kalau Anda perhatikan ada beberapa garis yang saya buat di sini, ada 1724 dengan 1753. Saya tidak sembarang untuk menarik garis, melainkan melihat dari sisi historical price-nya, dan itu berada di teritori 13 April 2021. Jadi Maret dan April, kemudian ini adalah teritori 1753, itu juga sama ya, ada di tanggal 18 Maret dan juga ada di tanggal 29 Juni. Jadi ini adalah gunanya kita mengukur dari sisi historical price. Dan maksud saya memberikan tanda ini adalah kalau misalkan Anda melihat dia sudah recover, lalu kemudian dia stuck, nah maka Anda harus perhatikan atau berhati-hati lebih tepatnya kalau sudah memasuki zona 1724, 1753. Kenapa? Karena ada kemungkinan nantinya dia akan mencari tenaga baru untuk memiliki alasan menutupi gap keseluruhan atau bahkan melewatinya atau bahkan kembali ke fase bullish. Ingat, ini adalah zona good demand dan itu sangat wajar kalau misalkan terjadi kenaikan yang sangat fantastis di pagi hari, hanya saja unexpectedly dan tidak ada yang menyangka kalau misalkan dorongan tersebut sudah sangat besar di satu sesi saja 62 poin. Ya, oke. Jadi kalau dengan seperti ini, otomatis Anda bisa sebetulnya menarik areal Fibonacci retracement seperti demikian. Ya, saya tarik saja dari level tertinggi 1831.50, kemudian areal terendahnya adalah yang tadi pagi 1679. Nah, ternyata Anda bisa lihat di sini pergerakan berada di 38.2% dan juga 50%. Yang artinya kalau secara teknik, kalau kita bicara tentang Fibonacci retracement untuk intraday, maka kemungkinan potensinya hati-hati kalau pergerakan sudah berada di jalur 50% atau bahkan 61.8%. Ingat, ini di grafik keempat, jadi bisa saja 50% akan relatif lebih kuat di 1755 atau bahkan 1753. So, kita tandai saja resisten 1753, 1755, atau kalau kita lihat dari sisi yang lebih pendek di grafik H1, saya menariknya dari 1801 sampai 1679. Jadi ini adalah tergantung dari mana Anda menarik areal Fibonacci retracement. Di grafik keempat saya mengambil dari titik puncak 1831 sampai 1679. Di grafik H1 saya cukup mengambil dari 1801 di penurunan terakhir sampai 1679.50 dan saya dapatkan kenaikan sudah berada di areal 50%. Nah, otomatis sebetulnya secara teori Fibonacci retracement Anda bisa melakukan sell on rally di kisaran 50% ataupun 61.8% dengan area 50% berada di 1740 dan 61.8% itu berada di 1754. Nah, kenapa pagi hari tadi saya mencantumkan kurang lebih stop lossnya di 1740
ataupun 17.41. Dan nampaknya kalau misalkan dilihat seperti ini, area stop loss kita sudah kena di 1741.60 ya. Tapi kalau misalkan secara area, sebetulnya ini masih teritori sell Anda. So, strategi yang pertama mungkin fail karena sudah tersentuh stop loss, tapi strategi kedua saya masih tetap keep untuk sell, terutama untuk intraday karena kemungkinan rally sudah cukup letih, cukup besar, dan gap mungkin saja baru disambungkan esok hari untuk ditutupi, dan dikarenakan tidak ada data ekonomi untuk malam ini yang sangat mendukung untuk emas mengalami kenaikan, apalagi kalau ada statement dari pejabat Fed yang kembali membahas terkait dengan taper. So, nah, lalu kemudian kalaupun misalkan dia mengalami penurunan, ekspektasi saya dia tidak lebih dari 17.25 atau bahkan 17.15. Karena nantinya dia akan diharapkan pantulan untuk menutupi gap sisanya. Nah, tapi kalau Anda melakukan sell on rally-nya di kisaran 61.8%, of course, SL dan TP akan settingannya berbeda sama sekali. Dan terakhir, kalau ternyata dia berada di atas 61.8%, katakanlah di 17.72, maka dia menutupi gap dengan sempurna dan kemungkinan sudah kembali dalam fase bullish dengan harapan bahwasanya demand sudah mulai muncul sejak sesi Asia, apalagi dengan harga yang paling murah. Medium term, well, kita masih tetap harus menunggu dari apa yang akan dirilis dari statement-statement pejabat Fed. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.